Sahabat Salum Khaverim Brukim Habaim, sahabat Salum, selamat datang di dalam acara kita yaitu Sahabat Siur untuk para Sahabat Faigas bersama saya More Ari Asa dari Sinagog Ori Indonesia dan Sinagog Ori Singapura dan bersama seluruh member dari Sinagog Ori Indonesia dimanapun Khaverim berada di seluruh tanah air Indonesia. Kita akan bersama-sama belajar Parasat Faigas yang jatuh pada tanggal 7 bulan Tevet ini atau Sabtu 27 Desember tahun 2025. Keilat Ori Indonesia atau Sinagog Ori Indonesia ini berada di bawah supervisi dari Rabi Dr. Itzhak Shapira. Beliau adalah seorang Rabi Yahudi Mesianik yang ada di bawah organisasi Ahavad Ami Internasional dan Yeshivat Sufu Internasional. Teman-teman bisa mengakses melalui website ahvadami.org, ahvadami.org ya. Teman-teman bisa melihat visi dan misi dari Rabi Dr. Itzhak Shapira, bisa melihat semua pengajaran dari Rabi Dr. Itzhak Shapira. Dan Ahavad Ami Internasional juga sudah memiliki atau menerbitkan sidur mesianik ya untuk Sabat ya, untuk Erev Sabat dan juga untuk Sabat Sakharit dan juga Hafdalah dengan judul Ahavad Olam Sidur, sebuah Messianic Jewish Sabbath Prayer Book, sebuah buku doa, sebuah sidur yang dibuat di dalam nusakh Askenazi dan juga ada beberapa porsi mengikuti nusakh Mizrahi ya. Baik Haberim, kita akan kembali ke dalam Sahabat Siur Parasat Faigas. Sebelum kita memulainya, kita ucapkan berkatnya dulu sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetsanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivre Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam merit dari Masya kita Yeshua, bezekut Yeshua Masyiah. Kita sama-sama katakan amin wa amin. Baik Haverim, Parasat Faigas pada sore hari ini saya berikan judul Ani Yosef. Saya akan tampilkan di layar PowerPoint-nya. Baik, mari kita mulai Parasat Faigas. Tadi pagi pada saat Sabat Sakharit kita sudah melakukan Sabat Sakharit dan juga sudah melakukan Kiryat HaTorah atau pembacaan porsi Torah, Haftarah dan Brit Hadasa dari Parasat Faigas ini, di mana untuk Torah diambil dari Sefer Bereshit atau kitab Kejadian 44 ayat 18 sampai 47 27. Haftarah diambil dari Sefer Yeskel Hanavi atau Nabi Yeskel pasal 37 ayat 15 sampai 28, dan Brit Hadasanya diambil dari Efshim atau Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya berikan judul untuk Sahabat Siur pada sore hari ini dengan judul Ani Yosef, artinya aku Yosef. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang Parasat Faigas ini, perlu saya ingatkan kembali tentang prinsip-prinsip nubuat, profesi yang dijelaskan oleh Rabi Dr. Itzhak Shapira. Prinsip nomor 1 adalah Maase Avot Siman Labanim, yang artinya apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur adalah tanda, adalah karakter untuk anak-anaknya. Itu berdasarkan penjelasan dari Ramban Rabbi
Moshe ben Nachman dalam ayatnya di Bereshit Kejadian 12 ayat yang ke-6. Prinsip nomor 2 dalam nubuatan adalah prinsip Masyehaya Hu Sheihye yang diambil dari Kohelet atau Pengkhotbah 1 ayat yang 9, yang artinya apa yang pernah ada akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Prinsip nomor 3 di dalam nubuatan adalah dari mem sofit, mem yang tertutup, menuju ke mem yang terbuka. Ini ayatnya diambil dari Sefer Yeshayahu Hanavi atau kitab Yesaya pasal 9 ayat 6. Apa yang dulu tertutup, ya, apa yang dulu disembunyikan menjelang kedatangan Masiah yang kedua kalinya, pada saat ini banyak dibukakan. Itu adalah prinsip nubuatan. Prinsip nomor 4 adalah prinsip Nevo Ahad Moshe. Semua nubuatan-nubuatan yang dijelaskan oleh Moshe Rabbeinu di dalam Torah, mulai dari Bereshit, Shemot, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini tertulis di dalam Sefer Devarim, kitab Ulangan 34 ayat yang ke-10. Prinsip nomor 5 di dalam nubuatan adalah semua davar Masiah, semua devarim Masiah, semua perkataan-perkataan Masiah di dalam Besorot, di dalam Injil. Besorot itu adalah Injil atau kabar baik, yaitu Matai, Markus, Uri, dan Yohanan. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Prinsip nomor 6 dalam nubuatan ada di dalam Tefilat Hatalmidim atau doa Bapa Kami yang tertulis di Matai atau Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadi prinsip nubuatan menjelang kedatangan Masiah adalah membuat bumi seperti di surga atau membawa surga turun ke bumi. Itu adalah nubuatan. Dan prinsip nomor 7 yang terakhir adalah midah keneged midah. Ukuran untuk setiap ukuran. Prinsip midah keneged midah ini polanya ada di dalam Kitvei HaKodesh atau di dalam kitab suci. Mulai dari Sefer Bereshit, kitab Kejadian, sampai Sefer Hitgalut, sampai kitab Wahyu. Semua prinsip midah keneged midah ini kelihatan. Baik, saya ingin Chaverim, teman-teman semua, menguasai prinsip-prinsip nubuatan ini yang dijelaskan oleh Rabbi Yitzhak Shapira. Kemudian kita melihat bagaimana relasi atau hubungan Yaakov Yosef. Kita melihat di dalam gematria, nama Yosef itu jumlah gematrianya adalah 156. Sama seperti jumlah gematria dari kata Sion. Sion itu adalah berbicara tentang Israel. Israel itu nama lain dari Yaakov. Dengan jumlah gematria yang sama ini, yaitu sama-sama 156, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada Yosef juga terjadi pada Sion. Apapun yang terjadi pada Yosef juga terjadi pada Israel. Israel dan Yosef, Yaakov dan Yosef tidak bisa dipisahkan. Prinsip penting yang perlu Chaverim ingat. Apapun yang terjadi pada Yosef juga terjadi pada Sion. Yosef adalah Yehida, satu kesatuan dengan Yaakov.
yaitu Israel. Dengan kata lain, Yakov atau Israel dan Yosef memiliki identitas yang sama. Jumlah gematria 156. Jalan cerita mereka, jalan cerita Yakov dan jalan cerita Yosef itu saling berhubungan dan mencerminkan satu sama lainnya. Yakov dan Yosef, Israel dan Yosef, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini membawa kita kepada definisi bahwa Masia ben Yosef adalah juga Yehida, satu kesatuan dengan Yakov atau Israel. Dengan kata lain, Yakov atau Israel dan Masia ben Yosef memiliki identitas yang sama. Jalan cerita Israel dan Masia ben Yosef itu saling berhubungan dan mencerminkan satu sama lainnya. Masia ben Yosef dan Israel keduanya adalah satu kesatuan. Oke, Khaberi? Menurut Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, di dalam bukunya Ma'amar HaGeulah atau rahasia dari Geula, dari penebusan, yang diterjemahkan oleh Rabbi Mordechai Nissim dengan penerbit dari Weltheim Press halaman 101-102, mengutip perkataan Ramchal dikatakan bahwa kesempurnaan spiritual akan terwujud dengan hadirnya Masia ben Yosef. Ingat, kesempurnaan spiritual dari Israel, kesempurnaan spiritual dari Gerim, kesempurnaan spiritual dari Yakov, kesempurnaan spiritual dari seluruh orang Yahudi akan terjadi dengan hadirnya Masia ben Yosef. Menurut Ramchal, jika generasi saat itu tidak layak, maka Masia ben Yosef harus mati. Dan di dalam kematiannya, Masia ben Yosef akan merektifikasi, akan memperbaiki neshamot Bene Israel. Sebaliknya, jika generasi Israel saat itu layak menerima merit, bahkan tanpa kematian Masia ben Yosef, Masia ben Yosef juga akan merektifikasi neshamot Bene Israel semua. Inilah misi dari Masia ben Yosef dan mengapa diperlukan kehadiran Masia ben Yosef. Jadi menurut Ramchal jelas bahwa Israel atau Yakov membutuhkan Yosef. Israel, orang-orang Yahudi saat ini membutuhkan kehadiran Masia ben Yosef agar Israel mendapat kesempurnaan spiritual. Ingat, Ramchal di dalam bukunya Ma'amar HaGeulah. Kita sudah membaca di dalam Parashat Vayeshev, di dalam Kejadian 37 ayat 2, di situ dikatakan Ele toldot Yaakov Yosef ben Seva Esre Shana Haya Roe et Echaf Batson. Inilah riwayat keturunan Yakov Yosef. Tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Nah, perlu diketahui oleh Khaverim semua bahwa di dalam Torah scroll, di dalam gulungan Torah itu tidak ada tanda koma. Jadi, ketika kita membaca Ele toldot Yakov Yosef, itu sebenarnya tanpa koma. Jadi inilah riwayat keturunan Yakov Yosef. Jadi
ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yakov Yosef itu berhubungan satu sama lainnya. Di dalam Kejadian 37 ayat 2, ketika dikatakan Ele toldot Yakov Yosef di Parashat Vayesef, Rasi Rabbi Shlomo Itzhaki, master dalam hal peshat, ya, selalu mulai dari peshat. Rasi mengatakan inilah kehidupan mereka. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka hingga mereka membuat tempat pemukiman yang permanen. Jadi penjelasan Rasi dalam Kejadian 37 ayat kedua ini menjelaskan bahwa inilah kehidupan Yakov Yosef dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka. Jadi Yakov Yosef itu adalah satu kesatuan menurut Rasi, dan peristiwa yang terjadi pada mereka itu saling berhubungan satu sama lainnya, tidak bisa dipisahkan. Dan di dalam Parashat Vaigas pada Syabat ini kita membaca di dalam Kejadian 45 ayat yang ketiga, di situ dikatakan Vayomer Yosef el Echav, dan berkatalah Yosef kepada saudara-saudaranya, Ani Yosef ha'ot Avichai, aku adalah Yosef, aku Yosef, masih hidupkah Bapa? Kemudian dikatakan velo yachlu Echav la'anot oto ki nifhalu mipanaf, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kejadian 45 ayat ketiga. Rabbeinu Bahya memberikan komentar atas Kejadian 45 ayat yang ketiga ini. Penjelasan Rabbeinu Bahya adalah sebagai berikut. Kata-kata pertama Yosef yang diutarakan setelah menyatakan dirinya adalah menyangkut kesejahteraan Yakov ayahnya dan kepeduliannya tentang apakah Yakov ayahnya masih hidup. Jadi Rabbeinu Bahya secara peshat menjelaskan bahwa concern pertama Yosef setelah menyatakan dirinya, setelah menyatakan keberadaannya adalah menyangkut tentang Yakov, menyangkut tentang Israel. Hal ini penting untuk dipahami karena akhir-akhir ini ada sebuah pengajaran yang mengajarkan bahwa Yeshua itu adalah dari Palestina, atau Yesus itu berasal dari Palestina. Jadi ada sebuah pengajaran yang mengajarkan untuk menghilangkan identitas keaslian dari Yeshua dengan mengajarkan bahwa Yeshua itu berasal dari bangsa Palestina. Teman-teman harus hati-hati di sini karena apa? Pengajaran yang mengajarkan Yeshua itu adalah Palestina itu bersifat anti-Semitisme, bersifat anti-Yahudi, bersifat anti-Israel. Karena kalau kita lihat di Kejadian 45 ayat yang ketiga ini, jelas dikatakan bahwa hal pertama yang Yosef katakan adalah untuk mengetahui kesejahteraan dari Yakov atau Israel ayahnya. Jadi masih ada hubungan antara Yosef dengan Israel. Masih ada hubungan antara Yeshua ben Yosef dengan Israel. Ini penting. Identitas ini, kesatuan ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga sekarang dikatakan
Yesua berasal dari Palestina. Itu benar-benar purely antisemitik. Ingat bahwa Yosef dan Sion itu gematrianya 156. Yang mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada Yosef juga terjadi pada Israel, juga terjadi pada Sion. Ya, kita mesti peka akan hal ini. Kemudian di Kejadian 45 ayat 27 sampai 28. Di sini saya mengajak Kaverim untuk memperhatikan kata Yaakov yang berwarna biru dengan kata Israel yang berwarna ungu. Perhatikan. Di ayat 27, Torah memakai kata Yaakov. Tetapi di ayat 28, Torah memakai kata Israel. Vaidabru elav et kol divrei Yosef asher diber alehem. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yosef, vayar et ha agalot, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yosef untuk menjemput Yakov, maka bangkitlah kembali semangat Yakov, ruah Yakov avihem, Vathi ruah Yakov avihem, dan bangkitlah rohnya Yakov ayah mereka. Jadi ada kebangkitan rohnya dari Yakov begitu mengetahui Yosef masih hidup. Itu ayat 27. Selanjutnya di ayat 28 dikatakan, Vayomer Israel raf ot Yosef benechai. Dikatakan, kata Israel, Vayomer, dan Israel berkata, cukuplah itu, Rafot, Yosef benechai, anakku Yosef masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Rasi mengomentari Kejadian 45 ayat 27 sampai 28 dengan mengatakan, Sekinah yang sudah meninggalkan Yakov kini kembali lagi ke Yakov. Cross reference-nya lihat Targum. Jadi selama Yakov terpisah dari Yosef, Yakov itu tidak ada sekinah. Selama Yakov terpisah dari Yosef, Yakov ditinggal oleh sekinah, tidak ada sekinah. Jadi begitu penting peranan Yakov, begitu penting peranan Yosef untuk membangkitkan sekinah pada Yakov. Targum mengatakan, Targum Yonatan atas Kejadian 45 ayat 27, dan mereka menceritakan kepadanya semua perkataan Yosef yang telah dia ucapkan kepada mereka. Dan ketika dia melihat kereta-kereta yang dikirim Yosef untuk membawanya, roh nubuat yang telah meninggalkan Yakov pada saat Yosef dijual kembali tinggal pada Yakov ayah mereka. Jadi selama Yakov terpisah dari Yosef, Yakov tidak ada Roh Kudus, tidak ada roh nubuatan, tidak ada sekinah. Begitu penting peranan Yosef bagi Yakov. Selama 17 tahun Yakov terpisah, sekinah tidak ada. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang depresi, orang yang berduka, orang yang sedih, itu tidak memiliki sekinah. Dan sekinah hadir kembali karena Yosef. Bahkan kalau kita lihat
pengalaman-pengalaman lain, ya. Raja Saul, raja Israel, ketika marah, dia kehilangan sekinah. Tapi sekinah itu datang kembali ketika musik dari Raja David, David yang belum jadi raja, David yang kecil itu hadir. Jadi musik pun bisa membawa kehadiran sekinah. Bagaimana hubungannya musik itu bisa membawa sekinah hadir? Kita lihat di dalam musik itu, ini yang saya pelajari dari Rabbi Abraham Turkman, Rabbi Aryeh Abraham Turkman, yang mengajarkan bahwa musik itu melodinya ada 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. 7 itu adalah melambangkan angka ilahi. Jadi dengan kata lain, ya, di Hasyamaim, di surga sana, itu musik itu adalah suatu puji-pujian yang luar biasa sehingga bisa membawa sekinah itu turun ke bumi. Itu adalah gunanya musik. Itu adalah sebabnya di dalam kelas Khazan oleh Khazan Gordon, ya, musik itu sangat penting untuk bisa menghadirkan sekinah. Baik, kembali ke Parashat Vaigas di sini. Yakov tanpa Yosef, Yakov kehilangan sekinah. Seperti kata Rasi dan kata Targum. Sehingga dari dua penjelasan Rabini kali ini, dari Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, dan dari Targum Yehonatan, kita mengambil kesimpulan bahwa ketika Israel percaya bahwa Masya ben Yosef masih hidup, maka transformasi akan terjadi. Yakov akan berubah menjadi Israel. Neshama Yakov bangkit menjadi Israel. Penting kita untuk mengambil garis bawah di sini. Penting untuk diketahui bahwa ketika Israel percaya pada Masya ben Yosef masih hidup, ketika Israel percaya bahwa Yeshua ben Yosef masih hidup, maka akan terjadi transformasi pada Israel. Neshama Israel akan bangkit. Dan ini levelnya adalah seperti Tekiyat Hametim, seperti yang di teks di dalam Amidah, yaitu Gevurot. Itu sebabnya yang dibutuhkan Israel saat ini adalah kehadiran Masya ben Yosef. Kepercayaan bahwa Masya ben Yosef itu masih hidup. Itu yang akan mentransformasi Yakov menjadi Israel. Kemudian, masih di ayat yang sama, kita membaca yang berwarna gold ini, berwarna emas ini. Ot Yosef benechai, anakku Yosef masih hidup. Di ayat 28. Ketika dikatakan Vayomer Israel Raf Ot Yosef benechai, Elcha V'er Enu Beterem Amut. Kata Israel, cukuplah itu, anakku Yosef masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Kalimat Ot Yosef Bnei Chai itu gematriannya adalah 316. Sama juga dengan gematria dari kata Yeshu. Orang-orang Yahudi sekarang menyebut Yeshua Masiah kita sebagai nama Yeshu karena singkatan dari Yimach Shemo Vezichro, yang artinya semoga namanya dilupakan selalu untuk selamanya. Yimach Shemo Vezichro. Sebenarnya ketika orang-orang Yahudi
yang tidak percaya kepada Yesua mengatakan Yesu itu bisa ditransformasi untuk menjadi Od Yosef Benei Chai. Karena gematrianya sama. Bahwa anakku Yosef masih hidup. Bahwa sosok Yeshua ben Yosef itu masih hidup sampai sekarang. Inilah yang diperlukan oleh orang-orang Yahudi sekarang untuk bisa mengalami transformasi dengan kehadiran Yosef. Od Yosef Benei Chai, anakku Yosef masih hidup, sama dengan Yesu, gematriannya 316. Lalu bagaimana orang-orang Yahudi sekarang ini bisa menerima Yesu? Bahwa Yesua itu masih hidup. Bagaimana caranya? Itulah tugas dan peranan Gerim dan tugas peranan rabi-rabi orang Yahudi asli yang mesianik, yang benar-benar mempraktekkan mesianik Judaisme, bukan mempraktekkan kekristenan, bukan. Karena kekristenan adalah Edom, Esaf. Sedangkan mesianik Judaisme adalah bukan Esaf, adalah Yakov. Penting, itulah peranan Gerim, bagaimana bisa membawa Yesua yang koser ke dalam rumah Yakov. Kita perhatikan, saya sudah pernah bahas ini di Parashat Vayetse. Kita akan membahas tentang Yesu yang dikenal di dalam orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesua sebagai Yimach Semo Vezikros, bukan namanya diingat selalu, dilupakan selalu. Sekarang kita akan membuat rekonsiliasi. Bagaimana Yesu bisa rekonsiliasi dengan orang-orang Yahudi sekarang. Selama namanya masih Yesu, dia adalah seorang Acher atau Ben Acher, anak yang lain. Kata Acher ini kita sudah baca di dalam Parashat Vayetse di Kejadian 30 ayat 24, ketika Rachel baru pertama kali melahirkan Yosef. Di situ dikatakan Vatikra et shemo Yosef, maka ia menamai anak itu Yosef. Lemor sambil berkata, Yosef Adonai li ben Acher, semoga Adonai menambahkan aku seorang anak laki-laki lain, ben Acher. Perlu dicatat, kalimat ben Acher ini memiliki arti yang berlawanan, paradoks. Dalam bahasa Ibrani, kata Acher itu memiliki konotasi yang jelek, yang negatif. Artinya orang lain atau orang asing. Sedangkan ben memiliki arti yang positif, yaitu anak laki-laki bagian dari keluarga. Dalam bahasa rabbinikal, kata Acher adalah seorang epikoros, yaitu seorang yang heretik, yang murtad. Itulah mengapa orang-orang Yahudi menyebut Yeshua sebagai Yesu, karena Yesu itu dianggap sebagai epikoros, sebagai Acher, seorang yang heretik, murtad. Di dalam Talmud Bavli, Traktat Chagiga 14b ayat 8-9, Acher adalah Rabbi Elisa ben Avia yang digambarkan sebagai seorang yang meninggalkan Judaisme. Ini saya kutip, saya terjemahkan dari Talmud Bavli, Traktat Chagiga 14b ayat 8-9, dikatakan, Chazal mengajarkan ada 4 orang memasuki Taman Pardes, yaitu taman yang berurusan membahas tentang rahasia tertinggi dari Torah. Dan mereka, nama-nama mereka adalah Ben Azai, Ben Zoma, Acher, yang artinya adalah orang asing. Nama aslinya adalah Elisha ben Avuya, dan yang keempat adalah Rabbi Akiva. Keempat Rabbanim ini semuanya adalah giants, adalah raksasa-raksasanya Judaisme.
Rabi Akifah yang paling tua di antara mereka berkata kepada mereka, kalau kamu masuk ke dunia di atas, kamu akan melihat batu marmer murni. Dan pada saat kamu melihat batu marmer murni, jangan mengatakan air, meskipun tampaknya seperti air. Karena ada tertulis, Mazmur 101 ayat 7, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Gemara melanjutkan untuk menceritakan apa yang terjadi pada masing-masing dari mereka. Ben Azai masuk ke dalam Pardes, melihat sekilas Sekinah ilahi, dan meninggal. Mengenai Ben Azai, tertulis Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Adonai kematian semua orang yang dikasihinya. Kemudian yang kedua, Ben Zoma masuk ke dalam Pardes, melihat sekilas Sekinah ilahi dan terluka. Ia kehilangan akal sehatnya. Mengenai Ben Zoma, ada tertulis Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang. Dengan itu, lalu malah memuntahkannya. Kemudian yang ketiga, Akher, yaitu Elisha ben Avuya masuk ke dalam Pardes. Begitu masuk ke dalam Pardes, Akher menebang tunas-tunas pohon di Pardes. Dengan kata lain, ia menjadi seorang heretik, menjadi bidat epikoros. Sedangkan Rabi Akifah berhasil keluar dari Pardes dengan selamat. Dikutip dari Talmud Bavli, Traktat Chagiga 14b ayat 8-9. Akher atau Rabi Elisha ben Avuya adalah seorang yang ditolak oleh komunitas Yahudi. Sedangkan Ben adalah seorang yang diterima oleh komunitas Yahudi. Mengenai Akher ini ada yang unik yang saya kutip dari Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 98b ayat yang ke-16. Dikatakan begini, Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda berkata bahwa Rav mengatakan, Atid Hakados Baruhu, yang Maha Kudus terpujilah dia, sudah menetapkan untuk mengangkat David Akher bagi orang-orang Yahudi sebagai Masiah. Nah, ini aneh ini karena dijelaskan David Akher. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Atid Hakados Baruhu, Leha Amit Lahem David Akher Sene Amar. Seperti yang dikatakan di dalam Yirmiyahu 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Adonai Elohim mereka dan kepada David raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Yirmiyahu 30 ayat 9 tidak mengatakan aku sudah bangkitkan, tetapi aku akan bangkitkan. Yang menunjukkan bahwa nama raja di masa depan adalah David. Rav Papa berkata kepada Abaye, tetapi bukankah ada tertulis di Yehezkiel 37 ayat 25, mereka akan tinggal di tanah yang aku berikan kepada hambaku Yaakov, di mana bapak-bapak leluhur mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku David menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Yang menunjukkan bahwa Raja David sendiri akan memerintah atas orang-orang Yahudi. Abaye berkata,
Mereka akan memerintah bersama-sama seperti seorang kaisar atau kaisar dan seorang raja muda. Masia akan menjadi kaisar dan David akan menjadi orang kedua yang memegang komando. Itu dari Sanhedrin 98b ayat yang ke-16. Perhatikan bagaimana kalimat ini. Kaisar itu adalah gelar kerajaan Romawi. Romawi itu identik dengan Edom, dengan kekristenan. Artinya ketika Talmud mengatakan David akhir, ada di masa depan Masiah yang berasal dari Edom, dari Romawi, dari kekristenan. Siapakah ini yang akan memerintah bersama David? Inilah David akhir. Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 98b ayat yang 16. Mengapa Masiah disebut kaisar? Rabbi Sneerson Zikrono Livracha dari Chabad menjelaskan, menurut beberapa midrashim, Masiah disebut sebagai kaisar karena ia diidentikan dengan Roma, Edom. Ini adalah makna remes. Masiah juga dikenal dengan nama kaisar karena ia dilahirkan dengan cara yang tidak normal. Bukan menurut kodrat melalui rahim, melainkan menurut perintah Hashem. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kelahiran Raja Masiah akan ditetapkan dan diatur secara supernatural. Rabbi Sneerson yang mengatakannya. Di dalam Yesaya 63 ayat 1, di situ dikatakan, Mize ba Medom. Siapakah dia yang datang dari Edom? Talmud Bavli Traktat Sanhedrin 98a. Tadi 98b, sekarang 98a ayat 16 mengatakan, Rabbi Yosua ben Levi berkata kepada Eliyahu, kapankah Masiah akan datang? Eliyahu Hanafi berkata kepadanya, pergilah tanyakan sendiri kepadanya. Lalu Rabbi Yosua ben Levi bertanya, di mana dia duduk? Eliyahu Hanafi berkata kepadanya, dia ada di pintu masuk kota Roma. Rabbi Yosua ben Levi bertanya kepadanya, dan apa tanda pengenalnya yang dengannya aku dapat mengenalinya? Eliyahu menjawab, dia duduk di antara orang-orang miskin yang menderita penyakit. Karena misinya adalah menderita, dari ini adalah misi Masiah ben Yosef. Dan mereka semua membuka perban mereka dan mengikatnya sekaligus. Tetapi Masiah membuka satu perban dan mengikatnya satu persatu. Dia berkata, mungkin aku dibutuhkan untuk melayani, untuk mendatangkan penebusan. Karena itu aku tidak akan pernah mengikat lebih dari satu perban, sehingga aku tidak akan tertunda. Itu dikutip dari Talmud Sanhedrin 98 ayat 16. Dikatakan bahwa Masiah menderita di Roma. Roma adalah Edom. Edom adalah kekristenan, Roma adalah kekristenan, gelar kaisar adalah gelar dari Roma, sehingga dalam Talmud Sanhedrin 98b ayat 16 ketika dikatakan David akhir, ini berbicara tentang Masiah ben Yosef yang ada di Roma, seperti dikatakan di Sanhedrin 98a ayat 16. Siapa sosok Masiah sekarang yang ada di kekristenan Roma? Yesus. Yang dalam jumlah gematria adalah 316. Yang dalam
Gematrianya juga sama dengan kata Ot Yosef Benechai, anakku Yosef masih hidup. Siapa sosok yang ada di Roma? Yesu ben Yosef. Dia adalah Yesua. Sehingga untuk bisa membawa Yesua dari Roma yang disebut sebagai Yesu, membawa pulang Yesu menjadi Yesua kembali ke Yakov, demi Yakov bisa dibangkitkan mengalami Shekinah kembali, itu memerlukan arevut. Perhatikan di parasat Vaigas ini. Di Kejadian 46 ayat 26 disitu dikatakan Kol Haneves. Kol Haneves Haba'ala Yakov Mitzraimah Yotz'e Yeracho Milvat Nashi Bnei Yakov Kol Nefesh Shishim Fases. Semua nefesh, Kol Hanefesh, semua nefesh, semua jiwa yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakov, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, Kol Nefesh, seluruh nefesh berjumlah 66 jiwa. Perhatikan ya, bahwa secara tata bahasa harusnya disebut, karena ini bentuk jamak, harusnya Kol Nefshot. Tapi untuk rumah Yakov dikatakan Kol Nefesh, bukan Nefshot, tapi Nefesh, yang menandakan bahwa di rumah Yakov itu ada kesatuan, ada kebersamaan, yang namanya dalam bahasa Ibrani adalah arevut. Kol Nefesh itu adalah arevut. Sedangkan kita perhatikan di Kejadian 36 ayat 6, di rumah Esaf di dalam Edom dikatakan Kol Hanefshot. Kol Hanafshot, yang menunjukkan bahwa di rumah Edom, di rumah Esaf itu tidak ada kesatuan, tidak ada arevut. Itu sebabnya dalam seseorang dalam mempraktekkan iman Mesianik Yudaisme ini memiliki pola pikir yang arevut, kebersamaan. Kol Israel arevim zebaze. Seluruh isi rumah Israel itu adalah bertanggung jawab terhadap satu sama lainnya, saling menjaga satu sama lainnya. Itu ciri khas Mesianik Yudaisme arevut. Kalau ada seseorang di dalam Mesianik Yudaisme ini tidak memiliki arevut, maka dia adalah sebenarnya Edom, sebenarnya adalah Esaf. Karena tidak ada arevut. Tidak ada arevut artinya Kol Hanafshot, tidak ada kebersamaan. Itu mereka ada di Edom. Ayatnya di Kejadian 36 ayat yang ke-6. Untuk Esaf disebut, Torah menyebutkan Kol Hanafshot, tidak ada kesatuan. Di dalam Talmud Babilonia, Traktat Shavuot 39a dikatakan Kol Israel arevim zebaze. Gemara bertanya, dan sehubungan dengan semua pelanggaran lain di dalam Torah, bukankah hukuman dijatuhkan di seluruh dunia? Bukankah tertulis, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengajar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Vaikra Imamat 26 ayat 37. Ayat ini secara homiletik diartikan bahwa Bene Israel akan jatuh tersandung secara rohani satu sama lainnya. Jika satu orang Israel berbuat dosa, jika satu orang Israel berbuat kejahatan, maka orang Israel yang lain akan terkena dampaknya. Yang mengajarkan bahwa seluruh umat Israel adalah penjamin bagi satu sama lainnya. Satu kesalahan, pelanggaran apapun itu akan membuat seluruh dunia mendapatkan hukuman. Itulah arevut. Saya tidak ingin Haverim berbuat salah, karena kalau Haverim salah dampaknya ke saya.
Haberim juga tidak ingin saya berbuat salah, karena kalau saya berbuat salah dampaknya juga ke Haberim. Itulah arevut, kebersamaan. Ayatnya dari Imamat 26 ayat 37 yang dikatakan, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Kalau tidak ada arevut, kita akan kalah di hadapan musuh-musuh kita. Makanya kunci kemenangan Israel, kunci kemenangan isi rumah Israel adalah arevut. Itu penting bagi kita untuk mengerti nilai arevut ini, betapa pentingnya agar kita bisa menang menghadapi musuh-musuh kita. Lihat bagaimana 7 Oktober itu dimulai. 7 Oktober dimulai ketika rumah Israel terpecah belah. Israel bisa menang jika ada kesatuan. Itulah pentingnya arevut. Rabbi Nubahya menjelaskan, menurut Talmud Babilonia Traktat Sanhedrin 27b, Torah menjelaskan bahwa Bani Israel akan tersandung satu sama lain karena dosa yang dilakukan oleh yang lain. Jadi kalau misalnya dalam sinagog Ori Indonesia ada satu orang salah, itu dampaknya akan ke seluruh komunitas Ori Indonesia. Makanya kita perlu menjaga satu sama lainnya. Kita perlu ada relationship, perlu ada hubungan satu sama lainnya. Torah itu adalah tentang arevut. Torah itu adalah tentang kebersamaan. Torah itu adalah tentang gemilut chasadim. Torah itu bukan menyendiri atau individual, enggak. Ini dia Talmud Bavli atau Sanhedrin, Traktat Sanhedrin 27b. Ayat ini, Imamat 26 ayat 37, secara homiletis diartikan bahwa Bani Israel akan tersandung. Seseorang tersandung karena kejahatan orang lain, yaitu mereka dihukum karena dosa satu sama lainnya. Jadi kalau misalnya si A di dalam sinagog Ori Indonesia berdosa, yang kena hukumannya kita semua. Yang mengajarkan bahwa semua Bani Israel adalah sebagai penjamin satu sama lainnya, yaitu bertanggung jawab satu sama lainnya. Prinsip ini penting bagi teman-teman di dalam sinagog Ori Indonesia, di dalam komunitas Mesianik Judaisme internasional, skala internasional, bahwa kita tuh arevut satu sama lainnya. Tidak bisa menyendiri, tidak bisa terpisah. Di dalam Sir Hashirim Rabbah, Midrash Rabbah pasal 1 ayat 4, Sir Hashirim Rabbah 1 ayat 4 dikatakan, ketika Hashem memberikan Torah di Gunung Sinai, dia meminta penjamin sebelum Bani Israel menerima Torah. Rabbi Meir berkata, ketika Bani Israel berdiri di kaki Gunung Sinai untuk menerima Torah, Hashem berkata kepada mereka, aku bersumpah bahwa aku tidak akan memberikan Torah kepadamu kecuali kamu menyediakan penjamin, arevut, yang layak, yang akan memastikan bahwa kamu akan mematuhi Torahku. Bani Israel menjawab, oh penguasa dunia, bapak-bapak leluhur kami akan menjadi penjamin kami. Hashem menjawab, tidak, bapak-bapak leluhurmu sendiri pun membutuhkan penjamin. Kemudian Bani Israel menjawab, oh penguasa dunia, para nabi kami yang akan menjamin ketaatan kami terhadap Torah. Hashem menjawab, aku juga mempunyai keluhan terhadap para nabimu. Para gembala ini juga telah memberontak terhadap aku. Yeremia 2 ayat 8. Jadi berikanlah penjamin yang tepat, dan baru setelah itu aku akan memberikan Torah kepadamu. Sebagai upaya terakhir, Bani Israel menyatakan, anak-anak kamilah yang akan menjadi penjamin kami. Hashem menjawab, oke, baik. Mereka benar-benar penjamin yang layak, karena mereka lah, maka aku akan memberikan Torah. Hal ini mengajarkan apa? Midrash ini, bahwa penting bagi kita sebagai orang tua bertanggung jawab mendidik, mengajarkan anak-anak kita, generasi penerus kita tentang Torah yang benar. Itu sebabnya kelas Sabat Yaladim itu penting. Karena itulah penjamin kelangsungan
Torah kepada generasi selanjutnya. Ya, itu penting. Generasi penerus itu penting. Akhirnya ini membawa kita pada Galatiim 6 ayat 15 sampai 16. Rav Saul dengan hikmat yang luar biasa mengajarkan Kiva Masya Yeshua, karena di dalam Masya Yeshua pembahasan tentang Yahudi asli atau Goyim non Yahudi itu nggak felt, itu nggak ada artinya, nggak penting itu pembahasan tentang kamu Yahudi, kamu non Yahudi, nggak penting itu. Tapi yang penting adalah menjadi Bria Hadasah, menjadi ciptaan baru di dalam Masya. Itulah arti yang sesungguhnya. Ini hikmatnya Rav Saul. Galatian ayat 16. Dan bagi semua orang yang mentaati Torah ini, maka shalom verachamim, shalom berasal dari kata Ibrani shalem, kepenuhan itu akan terjadi dan rahmat itu akan dilimpahkan kepada setiap orang dan kepada seluruh isi rumah Israel yang adalah milik kepunyaan Hashem sendiri. Luar biasa hikmat Rav Saul ini, bahwa Yahudi asli dan non-Yahudi yang bergabung ke rumah Israel itu nggak perlu dipermasalahkan lagi. Yahudi dan Gerim nggak perlu dipermasalahkan lagi. Karena kedua-duanya itu harus mengalami kepenuhan, harus mengalami shalem. Harus mengalami Melo Hagoyim. Karena Melo Hagoyim ini bukan hanya berbicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi. Israel pun harus mengalami Melo Hagoyim, harus mengalami kepenuhan. Lihat bagaimana Yakov tanpa Yosef kehilangan Sekinah, tidak mengalami kepenuhannya. Begitu Yakov mengetahui Yosef masih hidup, baru ruahnya bangkit mengalami kepenuhan. Hanya Yoseflah yang mampu membuat Israel mengalami shalem, mengalami kepenuhan, mengalami Melo Hagoyim. Hanya Yosef yang mampu membuat bangsa-bangsa di seluruh dunia ini termasuk Israel dan bangsa-bangsa di dunia lain yang Gerim mengalami kepenuhannya. Itulah pentingnya Yosef, Ani Yosef. Arevut untuk membawa pulang Masya ben Yosef, rekonsiliasi dengan Israel, itu penting. Arevut adalah caranya. Kebersamaan, kesatuan, Kol Israel Arevim Zebase, itulah caranya rekonsiliasi Masya ben Yosef dengan Israel. Ini mesti dilakukan oleh kedua belah pihak, Yahudi dan juga Gerim. Kita lihat bagaimana rekonsiliasi antara Yakov dan antara Yehuda yang diutus oleh Yakov dengan Yosef. Yehuda, Yosef. Yehuda itu untuk kata Yahudi. Itu sebabnya Yosef itu diberikan baju jubah yang disebut ketonet pasim, jubah yang berwarna. Kata pasim itu berasal dari kata Ibrani pas, yang artinya adalah, yang berhubungan dengan kata Ibrani pius. Pius itu artinya adalah rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi antara dua kubu Yahudi dan Gerim, antara Yesus dan Yeshua, itu bisa disatukan, ditemukan hanya melalui Yosef. Itu sebabnya diperlukan arevut, kebersamaan, untuk bisa rekonsiliasi ini. Baik Haverim, ini slide terakhir saya tentang Ani Yosef di Parashat Vaigas. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar di YouTube, dan saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada saat Sakharit Yom Rishon, Sakharit hari Minggu besok pagi. Untuk teman-teman di komunitas Ori Indonesia, teman-teman juga bisa bertanya melalui Zoom meeting besok pada saat setelah Sakharit. Ya, saya hadir untuk bisa berdiskusi tanya jawab. Baik Haverim, semoga siur ini, para saat Vaigas ini
membawa kepenuhan bagi kita semua. Kepenuhan kita semua itu berdampak kepada kepenuhan rumah Israel dan bisa mempercepat kedatangan Masiah kita Yeshua ben Yosef yang kita kasihi. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet bechaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Taurat kebenaran kepada kami dan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah kau Adonai sang memberi Torah, bezekut Yeshua Mesihenu, di dalam merit dari Yeshua Masiah kami. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Yaser koach.